Baru-baru ini banyak perdebatan tentang pentingnya perpuluhan dalam iman Kristen. Ada yang mendukung, ada pula yang merasa perpuluhan tidak lagi relevan. Bagaimana pandangan Alkitab tentang hal ini? Inilah dia Fakta Alkitab. Dasar Alkitabiah Perpuluhan. Perpuluhan adalah praktik yang berakar kuat dalam Alkitab. Di Maleakhi 3 ayat 10, Tuhan berfirman, "Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku." Ayat ini menunjukkan pentingnya perpuluhan sebagai bentuk ketaatan dan cara untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Perpuluhan juga disebutkan dalam kitab Kejadian 14 ayat 20, di mana Abraham memberikan 1/10 dari semuanya kepada Melkisedek. Ini menunjukkan bahwa perpuluhan adalah praktik yang sudah ada sejak zaman Perjanjian Lama. Dengan demikian, perpuluhan memiliki dasar yang kuat dalam tradisi Alkitabiah dan dipandang sebagai tindakan iman dan ketaatan. Dalam Perjanjian Baru, perpuluhan tidak disebutkan sebanyak dalam Perjanjian Lama. Namun, masih ada beberapa referensi yang membahas konsep tersebut. Seperti Matius 23 ayat 23, Lukas 11 ayat 42, Ibrani 7 ayat 1-10, dan 2 Korintus 9 ayat 6-7. Dalam konteks Perjanjian Baru, perpuluhan tidak dihapuskan, tetapi dipahami dalam kerangka yang lebih luas dari kasih, keadilan, dan kerelaan hati. Yesus mengajarkan bahwa hukum yang lebih besar, yaitu kasih kepada Allah dan sesama, harus menjadi pusat dari semua tindakan, termasuk dalam hal memberi. Alasan pro perpuluhan. Maleakhi 3 ayat 10 menggarisbawahi pentingnya perpuluhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Dalam Matius 23 ayat 23, Yesus menegaskan bahwa meskipun penting, perpuluhan harus dilakukan bersamaan dengan tindakan keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Orang Kristen dianjurkan untuk memberikan perpuluhan sebagai bentuk ketaatan dan pengakuan bahwa segala sesuatu yang mereka miliki berasal dari Tuhan. Oleh sebab itu, banyak orang Kristen mendukung perpuluhan dengan berbagai alasan. Pertama, perpuluhan dianggap sebagai bentuk ketaatan kepada Tuhan dan pengakuan bahwa segala sesuatu yang kita miliki berasal darinya. Maleakhi 3 ayat 10 menggarisbawahi pentingnya perpuluhan, sehingga ayat ini menekankan bahwa perpuluhan membawa berkat dari Tuhan dan merupakan ujian iman. Kedua, memberikan perpuluhan juga mendukung pelayanan gereja dan pekerjaan misi, seperti yang disebutkan dalam 1 Korintus 9 ayat 13-14. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bahagian mereka dari mezbah itu? Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Ketiga, perpuluhan dapat menjadi alat untuk mendisiplinkan diri dalam hal keuangan dan memberikan dengan sukacita. Perpuluhan bukan hanya tentang kewajiban, tetapi juga tentang hubungan dengan Tuhan dan sesama dalam mencerminkan kasih dan komitmen kita dalam iman. Alasan kontra perpuluhan. Beberapa orang Kristen merasa bahwa perpuluhan tidak lagi relevan di bawah Perjanjian Baru, karena mereka percaya bahwa itu adalah bagian dari hukum Taurat yang telah disempurnakan oleh Yesus Kristus. Kelompok ini berargumen bahwa Perjanjian Baru menekankan pemberian dengan sukarela dan sesuai dengan kemampuan masing-masing individu, bukan berdasarkan persentase tetap dari pendapatan. 2 Korintus 9 ayat 7 menegaskan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ayat ini menekankan bahwa pemberian harus dilakukan dengan hati yang tulus dan tanpa paksaan, yang dapat diartikan bahwa jumlah atau persentase spesifik tidak diharuskan. Selain itu, dalam Galatia 3 ayat 24-25, Paulus menjelaskan bahwa hukum Taurat adalah penuntun yang membawa kita kepada Kristus, tetapi setelah iman datang, kita tidak lagi berada di bawah penuntun tersebut. Jadi, hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Tetapi sesudah iman itu datang, kita tidak lagi berada di bawah pengawasan penuntun.
Dengan demikian, mereka yang kontra perpuluhan percaya bahwa prinsip utama dalam pemberian adalah kerelaan hati dan kesesuaian dengan kemampuan, bukan ketaatan pada aturan perpuluhan yang dianggap tidak lagi relevan dalam konteks Perjanjian Baru. Menemukan keseimbangan dalam memberi. Menemukan keseimbangan dalam memberi, terutama dalam konteks pro dan kontra perpuluhan, adalah tentang menggabungkan prinsip-prinsip Alkitabiah dengan situasi dan kondisi individu. Berikut adalah beberapa prinsip untuk mencapai keseimbangan ini. Ketaatan dan berkat. Penting untuk memahami bahwa segala sesuatu yang kita miliki berasal dari Tuhan, dan kita adalah pengelola yang dipercayakan. Amsal 3 ayat 9-10 mengajarkan kita untuk menghormati Tuhan dengan harta kita. Mendukung pelayanan gereja. Memberi dengan hati yang tulus dan sukacita adalah esensial. Menggabungkan prinsip perpuluhan sebagai panduan, namun tidak menjadikannya beban atau kewajiban yang kaku, dapat membantu mencapai keseimbangan. Berdoa dan mencari bimbingan. Berdoa dan meminta bimbingan Roh Kudus untuk menentukan jumlah yang harus kita berikan, baik itu dalam bentuk perpuluhan atau persembahan lainnya, dapat membantu kita memberi dengan hati yang benar. Dengan memahami dan menggabungkan prinsip-prinsip ini, orang Kristen dapat menemukan keseimbangan dalam memberi yang menghormati Tuhan, mendukung gereja, dan sesuai dengan kemampuan dan hati mereka. Pembahasan kali ini menunjukkan bahwa perpuluhan dan pemberian adalah topik yang penting dan seringkali sensitif. Namun, dengan memahami prinsip-prinsip Alkitab dan mendekatinya dengan hati yang tulus, kita dapat menemukan cara yang tepat untuk memberi. Semoga Anda diberkati dan mendapat pencerahan melalui program ini. Terima kasih telah menyaksikan Fakta Alkitab. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak fakta Alkitab lainnya. Tuhan Yesus memberkati.